Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Alfu Hasanah, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Surabaya. Pada aksi nyata modul 2.3 ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik ya dengan rekan sejawat saya di Sekolah SDN Warugunung 1. Siapa dia? Monggo perkenalkan. Terima kasih Bu Sofi. Perkenalkan, nama saya Farida Ekawati, biasa dipanggil Eka. Saya mengajar kelas 3B. Hari ini bagaimana Bu? Besok kan kita akan melaksanakan supervisi. Nah, persiapan-persiapan apa yang Bu Eka mau mempersiapkan untuk besok itu? Persiapan yang saya lakukan, yang pertama tentu menyiapkan RPP dulu. RPP saya siapkan dulu, kemudian materi, kemudian media juga saya siapkan apa saja yang diperlukan untuk besok. Terutama juga saya harus mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Oh iya, begini Bu Eka, tujuan saya melaksanakan observasi itu tidak lain adalah untuk memperbaiki, dan kita itu sama-sama, maksudnya itu rekan sejawat ya, bukan saya itu menggurui begini bukan, tapi kita saling sharing, saling bagaimana caranya. Oh, ini ada yang kurang pas. Oh ya, itu kan biasanya butuh diobservasi. Nah, dari situ insya Allah dengan seperti itu, dengan kita melaksanakan supervisi, insya Allah pembelajaran itu semakin baik seperti itu. Ya, kemudian habis itu kita besok kan akan melaksanakan pembelajaran ya, saya yang supervisi, Bu Eka. Kemudian kira-kira Bu Eka, identifikasi masalahnya besok itu kira-kira ada nggak masalah yang Bu Eka mau oh iya ini pasti anak ini bermasalah, itu ada nggak identifikasi masalahnya? Ya, tentunya kalau selama ini yang saya rasakan, saya alami, tentunya ada. Jadi beberapa menurut saya itu ada yang pasif sekali. Oh, jadi berarti murid pasif ya. Untuk kita memancing supaya dia aktif itu saya agak sulit. Kenapa? Karena dia sangat pasif sekali. Jadi kalau tidak ditanya dia nggak menjawab. Kadang itu kalau kita diskusi pun dia akan diam gitu. Jadi dia benar-benar pasif. Jadi kalau memang murid ada beberapa ya murid-murid yang pasif itu masalahnya ya. Masalahnya murid-murid yang pasif itu menurut Bu Eka maunya diapakan anak-anak yang pasif itu? Ya, dari beberapa pembelajaran yang saya lakukan itu kan ada beberapa pembelajaran ya, jadi dia masih pasif. Jadi saya berpikir seperti ini, supaya dia tidak pasif, saya akan supaya dia mau berbicara, saya akan jadikan dia mungkin kalau kelompok jadi kayak leader ya. Saya jadikan pemimpin. Nah, dengan begitu dia kan merasa mungkin ada tanggung jawabnya. Jadi dia akan otomatis akan terpancing, walaupun sediam apapun kalau sudah jadi pemimpin, mau tidak mau dia kan harus memimpin memimpin kelompoknya. Jadi paling tidak bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, sudah terjawab ya masalahnya. Jadi banyak beberapa anak yang pasif. Kemudian rencananya Bu Eka mau membuat kelompok dan dia sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya. Selama ini kan jadi anggota saja, jadi dia pasif. Saya balik sekarang, saya jadikan pemimpin ketua, dengan begitu dia otomatis ikut berbicara, sehingga memimpin teman-temannya, sehingga siapa tahu dia jadi aktif, jadi anak yang aktif. Oh iya. Nah,
rencananya besok itu Bu Eka mau pakai pembelajaran tentang apa? Maksudnya tema apa, materinya apa? Kebetulan untuk besok itu temanya sudah masuk tema 6, tema 4, yaitu tentang sumber energi dan cara menghemat sumber energi. Cara menghemat sumber energi dengan pembelajaran apa? Berdiferensiasi. Betul. Besok pembelajarannya tentang materi itu, tentang hemat energi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti tadi sudah ada identifikasi masalahnya, kemudian rencananya Bu Eka mau membuatkan dia itu apa namanya beberapa anak itu leader ya supaya punya tanggung jawab. Nah sekarang Bu Eka kalau misalkan seperti itu, apakah Bu Eka punya komitmen? Nah, komitmen untuk menjadi untuk besok itu semakin pembelajarannya semakin menarik dan semakin lebih baik seperti itu. Komitmennya apa? Karena ini masih kelas 3 ya. Jadi untuk komitmennya besok saya dengan anak-anak tentu saja saya bagi kelompok. Ya. Karena saya sendiri sudah memahami karakter anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang istilahnya bisa lancar membaca, bisa memahami materi, bisa memahami pertanyaan, sudah bisa istilahnya berdiskusi sendiri, saya jadikan satu kelompok. Jadi kurang lebih ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu untuk anak-anak yang sudah lancar, sudah bisa berdiskusi, sudah bisa memahami masalah. Sedangkan untuk 2 kelompok 5 dan 6 itu karena masih kurang begitu lancar memahami masalah. Mereka membacanya sudah cukup lancar, cuma memahami masalah mereka masih belum sempurna. Jadi saya jadikan satu kelompok sehingga nanti mereka bisa berdiskusi sendiri dengan cara apa? Dengan cara saya berikan gambar-gambar sehingga mereka tidak diam saja karena nggak paham. Jadi lihat gambar, mereka bisa menceritakan di gambar itu seperti apa. Itu diferensiasi prosesnya ya dan produknya ya. Terima kasih Bu Eka, semoga besok saya juga bisa mensupervisi Bu Eka dan Bu Eka juga dalam pembelajaran juga lebih menarik dan kita sama-sama rekan sejawat untuk sama-sama belajar, saling sharing, saling belajar. Terima kasih saya ucapkan, dan inilah wawancara praobservasi saya untuk pembelajaran yang akan dilakukan Bu Eka besok, yakni pembelajaran tema 6 di kelas 3, yaitu sumber energi dan cara menghemat energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasy
ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ya. Siapa yang jalan kaki? Nah, ada yang diantar orang tuanya, ya. Nah, Bu Guru tanya, hari ini ketika kamu jalan kaki, ketika kamu sampai di sekolah, bagaimana? Apakah masih bertenaga? Masih. Ada yang lemes enggak? Ada yang merasa perutnya lapar? Ada yang belum sarapan? Oh ada. Nah, yang belum sarapan, perutnya belum terisi, setelah jalan, setelah mengikuti kegiatan di sekolah, tadi sudah berdoa segala macam, terasa sedikit lemas ya? Sedikit lemas, kenapa? Karena perutnya belum terisi, belum makan, betul. Nah, yang sudah makan coba angkat tangan. Nah, yang sudah makan nasi, sudah sarapan, sudah minum, hari ini ke sekolah masih bertenaga, masih apa? Kuat melakukan apa? Kegiatan di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi sumber energi, ya. Hari ini kita belajar tentang sumber energi, terutama energi yang bersumber dari makanan. Nah, tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah makan? Siapa yang belum makan? Kenapa? Kenapa kok Bu Guru tanya seperti itu? Nah, yang sudah makan, makanan yang ada di perutku tadi, ya, hari ini sekarang menjadi apa? Tenaga. Yang belum makan, perutnya masih kosong, terasa apa? Lemas, ya. Kalau disuruh lari, aduh lemes Bu, belum makan. Yang sudah makan, mau lari berapa kali putaran, kuat ya lari. Berarti hari ini siap, hari ini semangat, berarti sudah makan. Yang lemes kayak Anas belum sarapan paling ya Nas. Oh sudah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang sumber energi ya. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Salah satu contohnya, kemarin Bu Guru tanya, kita sudah pernah belajar sumber energi terbesar di bumi apa? Matahari. Selain matahari ada sumber energi yang lain, ya, ada PLTA, PLIA, PLTU, LTS kita sudah belajar. Hari ini kita belajar tentang sumber energi makanan. Makanan adalah sumber energi apa? Kimia. Kamu makan nasi, makan sayur, makan roti, semuanya masuk kemana? Masuk dari mulut ke perut. Di perut diolah menjadi apa? Energi. Contoh, kalau kamu puasa tidak boleh makan kalau belum apa? Maghrib, waktu buka puasa jam 12, gimana rasanya? Aduh, lemas, lapar Bu, nggak ada tenaga. Disuruh ngaji, aduh lemes Bu. Disuruh bantu ibunya, aduh nggak kuat, lemes. Tapi kalau sudah buka puasa, wah, sudah makan, gimana rasanya? Wah, langsung kuat, langsung bertenaga. Yaitu tadi apa? Makanan merupakan sumber energi yang dari energi kimia menjadi energi apa? Gerak. Menjadi energi tenaga. Nah, sekarang siapa yang mau memberi contoh Bu Guru? Hari ini makanan atau sarapan apa yang sudah kamu makan di rumah? Siapa? Sarapan apa hari ini? Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang cara menghemat energi, ya. Cara menghemat energi baik di rumah maupun di sekolah, ya. Nah, hari ini kita akan ibu akan membagikan kertas, ya. Jadi untuk anak-anak
dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, Ibu akan meminta kalian berdiskusi, ya, berdiskusi, yaitu tentang cara atau perilaku menghemat energi yang ada di rumah. Jadi kalian diskusikan dengan kelompokmu, ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, silakan didiskusikan, terus ditulis. Nah, ditulis di kertasnya cara menghemat energi yang ada di rumah. Kan sudah dilihat tadi ya, sudah dibicarakan, dilihat. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ditulis, salah satu anak menulis, lainnya berdiskusi, ya, lainnya. Sedangkan kelompok yang lain, nanti Bu Guru kasih gambar, kalian bisa melihat dari gambar, ya, cara menghemat energi yang ada di gambar, ya. Untuk kelompok, nah, nanti jawabannya juga di sini ya. Nah, ini untuk kelompok ini. Ini gambarnya, silakan dilihat. Kemudian nanti jawabannya tulis di sini ya, untuk kelompok 6. Ya, ditulis kelompok 6, kamu kelompok 5. Dilihat gambarnya, ya. Sudah selesai ya diskusinya, sudah ditulis jawabannya. Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya kita presentasi ke depan. Gantian. Sekarang kelompok 1 dulu, silakan maju, nanti boleh ditanggapi ya, boleh bertanya. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Maju semuanya. Maju semuanya. Ayo. Ini hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi Hasil diskusi kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan diperkenalkan, kami dari kelompok 1. Akan bacakan hasil diskusi kami. Silakan. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu beberapa cara menghemat energi di rumah. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, Aska. Bagaimana cara menghemat air dengan adanya air hujan? Menampung air hujan, menyiram tanaman, mencuci sepeda. Jawaban dari kelompok 1, air hujannya ditampung gitu ya. Ditampung, kemudian bisa digunakan untuk menyiram tanaman, betul? Untuk mencuci sepeda motor yang kotor, seperti itu. Betul, kelompok 1? Gimana? Sudah paham, sudah paham. Sudah paham. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih plus untuk kelompok 1. Terima kasih, sudah bisa duduk. Kemudian dengan kelompok yang lain ya. Karena kita tadi sudah diskusi, sudah presentasi. Sudah paham ya? Sudah, tentang cara menghemat energi. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan beberapa pertanyaan per kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk jawabannya Bu Guru akan bagi juga. Nanti kita saling, kamu mau mencari tahu pertanyaan dan jawabannya harus dicocokkan. Mana pertanyaannya, mana jawabannya yang cocok. Untuk kelompok selanjutnya, ya, kamu lihat jawabannya apa, nanti dicocokkan dengan pertanyaan yang di depan ya. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Dibaca apa pertanyaannya? Yang lain perhatikan jawabannya. Kelompok 1 dibaca. Apa yang bisa dilakukan pada tiap hari untuk menghemat energi? Nah, mana jawaban yang cocok dari 3 kelompok yang Bu Guru kasih tadi? Dibaca yang keras lagi kelompok 1. Apa yang bisa dilakukan pada siang hari untuk menghemat energi? Mana jawaban yang cocok kelompok siapa? Harus dibaca jawabannya. Oke. Yang terakhir, ayo dibaca yang keras. Gabriel.
bermain. Materi yang kita pelajari hari ini, ada yang masih ingin bertanya, masih bingung, barangkali ada yang kurang jelas, silakan. Oh ya, Putra. Cara menghemat energi BBM bagus. Tadi kita sudah belajar cara menghemat energi di rumah, di sekolah. Sekarang BBM. Apa BBM itu? Bahan bakar minyak. Caranya bagaimana? Yang pertama